Halo, selamat siang semuanya. Hari ini kita kembali lagi dalam talk show kita tentang seputar LPK. Dan hari ini perkenalkan saya Violin, founder dari Yayasan dan Rumah Singgah Lentera Pejuang Kanker. Kita kedatangan tamu spesial nih hari ini. Jarang-jarang bisa ketemu. Dan luar biasa beliau meluangkan waktu buat kita semua hari ini. Kita perkenalkan, tepuk tangannya dulu buat Dokter Tanti. Makasih ya dokter udah datang ke sini, mampir ke Rumah Singgah. Terima kasih sama-sama. Oke, kita perkenalin dulu ya, Dokter Tanti dengan nama lengkap Dokter Haridini Intan Setiawati Madi, spesialis anak konsultan ya dok ya. Beliau adalah Ketua SMF Spesial Medik Fungsional anak di RS Darmais. Jadi Dokter Tanti ini salah satu dokter anak untuk onkologi ya dok ya? Betul, untuk onkologi anak. Untuk onkologi, jadi yang untuk pasien-pasien yang sedang berobat di luar sana atau yang sedang mencari tentang konsultan anak, tentang onkologi terusnya kanker ya dok ya? Bisa menghubungi Dokter Tanti juga. Oke, hari ini kita akan bahas tentang kita akan bicara ngobrol-ngobrol santai dengan dokter tentang seputar kanker anak, tapi kita akan menjurus ke lebih mendalami tentang leukemia, tentang kanker darah. Oke, kita mulai ya dokter. Dokter boleh perkenalan dulu, mungkin tadi kan saya yang prolog nih. Nah, dokter perkenalan dulu ke pemirsa, ke semuanya, ke teman-teman juga. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Saya Haridini Intan dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Saya dokter spesialis anak konsultan hematologi onkologi. Saya juga ketua SMF ya kan di Rumah Sakit Kanker Darmais. Saat ini sih memang betul kalau kita habis gini kita mau mendiskusikan tentang leukemia ya, karena memang betul leukemia itu angka kejadiannya adalah tertinggi dari semua jenis kanker anak di mana saja. Kalau yang sudah ditangani sama dokter sekarang memang tertinggi sekarang saat ini leukemia kan dok? Iya betul, leukemia yang paling tinggi. Nomor satu di setiap center yang menangani kanker anak adalah leukemia kasusnya. Oke, boleh deh kita ngobrol-ngobrol ya dokter ya. Jadi memang nomor satu ini kebanyakan yang terdiagnosa di kanker untuk anak ya dok ya, itu majority lebih ke leukemia. Oke, kita tanya ya dok, kalau seandainya dok ada yang terkena dengan leukemia, pengobatan apa sih yang pertama kali ketika dia nyari dokter kan bingung nih dok ya, pas kena kanker pertama kali bingung ya ibu-ibu ya, apa sih yang harus dilakukan dok? Kira-kira mungkin ada tipsnya, ada kiatnya dok? Ya, pengobatan leukemia itu sebenarnya cuma satu, kemoterapi, nggak ada yang lain. Untuk yang lain-lain mungkin adalah penunjangnya seperti suportif, terus kemudian radiasi bila diperlukan. Jadi pertama kalau ditanyain apakah pengobatan leukemia itu sendiri setelah terdiagnosis seorang anak terkena leukemia, maka berikutnya pasien anak itu harus kemoterapi. Lalu apakah terapi suportifnya? Misalnya mesti diperawatan ya, harus dirawat dong ya kan pasiennya. Misalnya karena leukemia itu kanker darah, otomatis kalau misalnya ada produk darah yang turun, kalau kita bisa lihat dari HB, leukosit sama trombosit ada yang turun, maka itu harus diperbaiki atau dikoreksi. Karena salah satu persyaratan dari kemoterapi sendiri adalah HB sekian, leukosit sekian, trombosit sekian, baru kita bisa mulai kemoterapi. Oke, berarti ada persyaratannya dok. Sorry dok, sebelumnya dok, saya mundur sedikit dok sebelum langsung kena kankernya ya kan. Karena kan yang pertama tuh paling shock kan pas baru awalnya nih dok. Jadi mungkin ada ciri-ciri nggak sih dok? Anak saya kok apakah menderita kanker darah atau enggak? Ada ciri-ciri spesifik nggak dok dari kanker darah sendiri dok? Iya, sebenarnya ada. Jadi kalau kanker anak itu beda dengan kanker dewasa ya. Kalau kanker dewasa kan deteksi dini ngomongnya. Nah, kalau kanker anak itu mengetahui secara lebih awal atau lebih dini. Beda kan? Jadi kita kalau deteksi kan pada usia tertentu seorang dewasa harus periksa ini dan ini. Nah, kalau pada kanker anak itu mengenali secara lebih awal atau lebih dini. Misalnya anaknya pucat, terus ada manifestasi perdarahan seperti mimisan, berdarah, terus kemudian ada benjolan misalnya. Benjolan juga bisa di kanker darah besar bisa. Kan di mana tuh dok biasanya tumbuh benjolan di?
Iya, untuk manifestasi klinis itu sendiri, yang namanya leukemia atau kanker darah itu bisa ada benjolan karena ada kelenjar-kelenjar yang membesar. Karena dia metastasis. Berarti bisa di mana aja ya, di bagian tubuh. Namanya ganas. Namanya ganas, jadi dia menyebar. Kalau menyebar, jadi ya kalau darah bisa kemana-mana, mulai dari cuma kelenjar di leher sampai di perut. Misalnya anak-anak itu kok perutnya besar ya, hati sama limpanya yang bengkak karena dia harus kerja keras, akhirnya bengkak ya kan. Kemudian kita nextnya bisa saja mungkin ada demam, lemas ya kan, jadi karena HB-nya turun anaknya lemas, ya, karena leukositnya naik atau turun anaknya jadi demam. Nah terus kemudian ada mimisan, gusi berdarah, bintik-bintik merah di badan atau di kaki, itu karena trombositnya rendah. Itu hampir mirip dengan gejala DBD nggak sih dok? Kalau itu demam, bintik-bintik merah itu. Nah, kalau DBD kan sebentar ya, 3 hari demam dengan peak yang tinggi, lalu dikasih paracetamol misalnya, terus kemudian suhunya turun, terus naik lagi. Nah kalau leukemia itu nggak mungkin baru 3 hari terus leukemia. Jadi bisa saja, saya pernah dapat satu kasus gitu ya, anak perempuan waktu itu usia SD lah, 2 kali dalam 2 bulan itu DBD terus kata dokter anaknya. Ternyata dia dari pemeriksaan darah tepi ternyata ada sel blast atau sel ganas. Artinya bukan DBD lagi dong. Jadi memang pada pemeriksaan laboratorium yang kalau kita tahu HB, leukosit, trombosit, kalau leukemia itu yang turun dulu trombosit, makanya DBD. Dicurigai biasanya awal diagnosa itu DBD ya. Kemudian baru leukositnya terganggu, baru HB-nya terganggu. Jadi kalau udah trombosit yang terganggu, mungkin DBD gini. Tapi nggak mungkin DBD karena patofisiologinya beda. DBD kan virus ya. Kalau ini kan sum-sum tulang atau pabriknya sendiri. Berarti boleh kita simpulkan kalau mungkin dalam rentan waktu pendek, diagnosa pendek ya dok ya, maksudnya bisa DBD atau apa. Tapi kalau berentan, berulang-ulang, mungkin mimisan, sering mimisan ya dokter ya. Tadi yang dokter bilang mungkin salah satu ciri-ciri anak leukemia mungkin pucat, terus mimisan, gampang keluar darah, demam, bisa demam berulang-ulang, itu boleh kita curigai. Tapi lebih tepatnya lagi lebih baik bawa ke tim medis ya dok ya. Jadi kalau periksa laboratorium. Jadi kalau berlarut-larut, anaknya berlarut-larut dalam kondisi yang tadi dijelaskan sama dokter Tanti, ada baiknya kita bawa ke tim medis seperti dokter Tanti ini. Jadi bisa lebih cek lab ya, lebih dalam. Oke, makasih dok. Berarti itu ciri-cirinya ya untuk kita tahu pertama kali itu diagnosa tentang leukemia. Jadi yang tadi dokter jelaskan. Kalau secara umum nih dokter, kan kita orang umum nih misalnya, anak saya kenapa ya? Itu ada diagnosa khusus nggak sih dok yang tadi? Ini anak kena kanker nih atau apa? Itu orang awam bisa ngomong nggak dok kayak gitu dok? Apa harus ada hasil tertentu baru dia bisa keluar vonis kanker dok? Iya betul, saya pun juga nggak berani karena kanker itu kan diagnosisnya harus pasti. Saya nggak berani bahwa misalnya ini contoh ya tumor padat gitu ya, dengan diagnosisnya ada diagnosis banding, maksudnya kalau nggak ini atau ini. Nggak berani saya mau ngasih obat. Harus precise, harus pasti, harus jelas. Karena apa? Karena obat kemo itu ada pilihannya. Bukan kayak flu gitu. Kita bisa minum obat istilahnya obat warung, mana aja, udah selesai pileknya gitu ya. Atau obat batuk gitu. Saya cuma mau kecap sama jeruk. Nah itu bisa. Nggak bisa. Obat kemo nggak bisa. Harus pasti. Dan efek samping kemo itu kan sama aja sitostatika. Sitostatika itu kan artinya dia efeknya berat ya. Kemoterapi gitu. Nggak bisa kalau nggak tepat. Gitu. Berarti kalau kita lanjut lagi pengobatannya leukemia hanya satu-satunya lewat kemoterapi ya dok. Saat ini belum ada lagi terapi yang jenis lain selain kemo dok? Iya, pertama kali memang betul saya sebutkan kemoterapi. Kemudian harus ada suportifnya tadi yang peralatan itu. Yang ketiga itu radiasi kalau didapatkan penyebaran atau metastasis salah satunya entah itu ke tulang, entah itu ke otak. Terapi lain memang ada namanya
terapi CAR T-cell, sel T ya, atau transplantasi tulang. Memang kita belum ada di sini. Saya sendiri di Darmais, kami sebagai tim sedang merencanakan, mudah-mudahan tahun ini segera terwujud ya, karena kita udah dapat calon transplant lah gitu aja. Kalau misalnya udah itu kan untuk transplant itu bukannya terdiagnosis terus langsung transplant enggak, itu kita harus ada persiapan ya, dulu, sama ada persiapan siapa yang match, siapa yang nggak match, nah itu salah satunya ya itu. Jadi bukan hanya kemo itu memang di awal pasti kemo dulu. Jadi mungkin untuk pengobatan leukemia kalau boleh saya simpulkan, satu memang kemoterapi diperlukan untuk di awal ya dok ya. Wajib. Nah, nanti kalau memang ditemukan ada penyebaran metastatis mungkin ke tempat yang mana atau apa, biasanya tim medis mengajarkan untuk terapi ya, radiasi. Bukan penyebaran, maksudnya kan pertama kemoterapi ya kan, terus kemudian untuk radiasi itu kalau misalnya ada penyebaran ke tulang atau ke brain. Apakah semua leukemia itu pasti ada seperti itu? Enggak. Oke. Berarti tergantung penyebarannya kemana ya. Oke, jelas berarti. Oke, makasih dokter. Dokter, ini ada pertanyaan lagi, mengapa penderita leukemia bisa mengalami anemia yang sangat hebat? Ya, memang obat-obat kemoterapi itu sendiri efek sampingnya itu salah satunya tetap namanya supresi sumsum tulang, alias ya produksi HB leukosit atau trombosit itu sendiri akan turun. Jadi ya memang ada seperti itu, tapi nanti namanya obat kemo dia akan mengobati atau memberi terapi sumsum tulang, lalu saat dia perbaikan akan naik sendiri. Gitu. Beda kalau beda dengan obat-obatan supresi yang lain, itu habis supresi nggak ngobatin. Tapi kalau ini setelah supresi dia juga mengobati hingga yang namanya sel blast atau sel ganas mati, terus kemudian muncul sendiri yang sehat atau yang normal. Ya, cuma mungkin ada ketakutan untuk pasien atau keluarga umum yang baru pertama kali menghadapi kanker itu, dengar kemoterapi, dengar apa itu kan efeknya hebat ya dok ya. Itu udah takut sendiri ya ibu-ibu biasanya gitu ya. Nah itu dari tim medis sendiri ada nggak sih dok untuk melawan efek kemoterapi sendiri dok? Ya, tips and triknya sih sebenarnya tetap harus jaga kesehatan ya. Makan dengan protein cukup gitu ya, makan daging merah, putih telur gitu ya, dalam keadaan yang stamina yang oke gitu ya, itu pasti lebih baik untuk menghindari efek samping kemo yang berat. Memang betul di fase induksi itu kita punya PR-nya misalnya sel blast di dalam sumsum tulang 60 sampai 99% misalnya. Kita harus habiskan itu sampai selesai fase induksi adalah kurang dari 5%. Artinya berat dong kemoterapi pada saat itu. Jadi masih mungkin terjadi supresi. Jadi HB, leukosit, trombosit itu turun juga. Tapi kalau misalnya dalam fase 2 minggu ternyata dia bisa bagus dan naik sendiri, pasti awal labnya nggak bagus deh. Tapi terus kemudian setelah 2 minggu di kemo akan membaik, biasanya insya Allah prognosisnya ke depan akan baik. Kalau sampai minggu ke-4, ke-5, ke-6 masih dapat transfusi, nah itu kita tunggu deh sampai selesai fase induksi, gitu aja. Apakah masih akan tetap baik atau memang efek kemo atau memang jadinya belum remisi istilahnya. Kalau remisi itu mungkin kalau orang awam nggak ngerti apa tuh dok maksudnya tuh remisinya? Remisi dalam leukemia adalah pengurangan sel blast atau sel leukemia. Jadi yang tadi saya bilang 60 sampai 90% misalnya ya, jadi kurang dari 5%. Jadi remisi itu maksudnya angka pengurangan ya. Oke. Nah tadi dokter ada jelasin bahwa tips menghadapi kemo adalah dengan makan protein yang banyak, mungkin makan daging merah. Tapi yang beredar di masyarakat sekarang bahwa anak kanker nggak boleh makan daging, ya dokternya sering kita dengar ya bahwa ada makanan-makanan pantangan nih buat pasien-pasien kanker, terutama daging merah, bakar-bakaran. Terus apalagi tuh biasanya nggak boleh makan daging-dagingan. Nah itu gimana tuh dok kata mitos itu dok? Salah itu pasti. Salah ya? Berarti itu salah loh. Berarti anak makan daging kan butuh protein. Protein dari mana?
protein nabati itu kurang untuk badan itu, dia nggak bisa jadi istilahnya hem. Daripada si anak akan membutuhkan transfusi terus, kasihlah protein yang betul, karena protein hewani adalah protein yang paling bagus gitu. Gitu daripada ya, kita mesti HB-nya cuma 9, iya saya nggak kasih daging dong, padahal mungkin mau salah. Gitu. Berarti itu salah. Apakah transfusi PRC itu pasti lebih baik daripada makan daging? Ya enggak dong, mendingan makan daging daripada transfusi PRC, karena PRC transfusi itu atau sel darah transfusi red cell kan darahnya orang lain, gitu. Jadi mendingan makan, jadi naik sendiri HB-nya, baru kita dengan kita konsumsi tapi kan kita nggak mungkin nungguin nggak mungkin nungguin kayak mau masuk hari ini HB-nya 6, ya udah dong saya makan daging dulu, tunggu seminggu, nggak bisa. Masuk jadi maksudnya hidup normal aja ya dok ya, makan daging biasa, makan telur, putih telur, tahu tempe sih boleh, tapi saya sih tetap ya kalau anak-anak itu kan kalau nggak mau makan bisa minum susu ya. Nah susu itu penting buat anak-anak. Kalau misalnya nggak mau makan dan lain sebagainya, kasih susu nggak harus panas, dingin sedikit boleh, tapi bukan ditambahin es batu. Ada harus susu khusus nggak dok? Maksudnya untuk anak kanker apa boleh susu biasa, protein yang biasa susu kita biasa aja ya. Ini hanya penunjang ya dokter ya berarti? Iya, pendamping mungkin ya. Berarti salah selama ini para pemirsa kalau bilang bahwa sering yang kita temuin nih di dalam baik di rumah singgah atau yayasan, kita kan yayasan yang menemani para pejuangnya. Jadi ketika sudah kemoterapi, kita tanya sama ibunya, lagi nggak makan daging, padahal lagi kemo nih, lagi menghadapi kemo, tapi mereka nggak makan pada lumrahnya gitu. Jadi hanya makan nasi sama sedikit telur atau apa, malah itu tidak baik ya dok ya, malah harusnya jaga lemes dong nanti. Jadi kita porsi makan 4 sehari 5 sempurna itu baik ya dok ya. Oke, nah itu mungkin bisa dijelaskan dari tadi dokter Tanti ya, jadi mitos bahwa makan daging merah atau apa itu tidak boleh di pasien kanker, malah diperbolehkan ya dok ya. Oke, makasih dokter. Nah dok, ini ada pertanyaan lagi dok, setiap tahun apakah yang dokter alami dengan tim medis rekan-rekan dokter di Darmais, apakah betul katanya kanker anaknya meningkat setiap tahun jumlahnya sesuai data di Indonesia? Ya, itu salah satu kekurangan kami sih. Seharusnya mau ngomong ini makin naik atau nggak makin naik adalah sesuai data. Masalahnya data registrasi kanker di Indonesia itu baru aja ada. Jadi mungkin saja sebelumnya memang sudah ada banyak. Kenapa kok kita ngomongnya kayaknya meningkat gitu? Pertama itu masih mungkin ya, karena data registrasinya belum lengkap. Jadi sekarang kita bangun registrasi. Itu satu. Kedua, ya memang ada sih, bisa dibilang 10 tahun yang lalu pasiennya misalnya cuma misalnya salah satunya di Sarjito ada di Jogja gitu ya. 10 tahun yang lalu 45 pasien, tahun berapa? 2019, 10 tahun kemudian jadi 90 per tahun gitu. Kayaknya naik ya. Gitu. Jangan, tapi apakah memang betul seperti itu? Begitu juga di Darmais ya. Atau karena sekarang udah ada BPJS, orang berobat baik, orang datang gitu. Sebelumnya masih mungkin aja kan kita nggak tahu, terus kemudian ya nggak tahu berobatnya gimana, nggak tahu mau kemana, takut kalau mahal ya kan. Jadi itu tidak terrekord atau terekam sakitnya apa. Nah sekarang dengan adanya registrasi ini, insya Allah kan kita bisa tahu ya, memang benar makin naik gitu. Jadi kita kekurangannya apa itu mesti diperbaikinya dari mana. Berarti rekodnya sudah mulai baik dari Darmais juga. Jadi, nah mungkin tadi saran dokter tadi juga betul ya, bahwa kalau memang itu berobat ya dokter ya. Jadi tim medis juga bisa melakukan penanganan dengan baik. Jadi bukannya kanker itu malah ditutup-tutupin, atau mungkin yang sering digunakan sama masyarakat setempat ini masih pakai cara tradisional ya dokter ya. Kadang-kadang minum, ya nggak apa-apa sih maksudnya mungkin ya, tapi alangkah baiknya berobatlah secara medis kalau memang didiagnosa seperti yang tadi dokter Tanti katakan. Makasih dok. Nah ini ada lagi dok pertanyaan dok, apa saja kemungkinan efek samping sih dok kalau dari setiap pengobatan tuh? Kan tadi dokter bilang kemoterapi, radiasi, atau mungkin suportif, ada transplant segala macam. Ada nggak sih dok efek panjangnya atau efek sampingnya pengobatan seperti itu dok?
Efek samping kemo itu pasti ada, karena kan kembali lagi saya sampaikan bahwa kemoterapi itu bukan obat pinter. Oh, saya milih ke sini aja, saya milih ke sini aja, nggak bisa. Itu pasti sistemik, alias seluruh aliran darah ke seluruh tubuh. Efek sampingnya jangka pendek memang tadi ya, kalau pas lagi kemo gitu ya, bisa supresi HB leukotrombo turun. Makanya pasien-pasien habis kemo periksa lab dulu baru pulang, nanti datang lagi periksa lab lagi. Ya memang kenapa seperti itu ya, kan saya nggak tahu nanti ini turun apa enggak, bagus apa enggak gitu, karena kita harus menyiapkan untuk yang berikutnya. Ya kan, itu efek jangka pendek. Jangka panjang, begitu dia sudah selesai, udah survive, tergantung dari obat kemo yang diberikan pada saat sakit. Misalnya harus periksa telinga, harus periksa tulang, gigi, jantung, paru. Itu insya Allah kami juga mulai ini ya, sama buka istilahnya long term follow up. Jadi jangka panjang ya. Dan itu nanti tim dari kami yang akan melakukan long term follow up. Ada salah satu dokter di Darmais yang akan jadi PIC-nya untuk long term follow up itu. Nah, kalau long term follow up itu maaf itu ada pertanyaan juga kadang-kadang, oh sembuh di sini sakit di situ gitu kan. Nah itu tuh gimana tuh? Maksudnya karena efek tadi yang tadi jangka panjang tadi, misal contoh ya, jadi ginjalnya bermasalah atau yang lain bermasalah, itu gimana tuh dok biasanya? Ya itu gunanya long term follow up. Jadi pasien itu setelah selesai ketat ya dok ya? Iya, selesai kemoterapi itu pertama 1 bulan pertama 3 kali sebulan sekali kontrol, nanti 3 bulan sekali. Jadi begitu ketahuan ada sesuatu, jadi langsung diperbaiki gitu. Jadi bukannya saya udah selesai kemo, nanti saya 6 bulan lagi leha-leha santai-santai ya dok. Nggak bisa seperti itu. Dan satu lagi harus ada yang namanya vaksinasi. Setelah 6 bulan tadi kontrol bagus labnya, terus kemudian mulai imunisasi. Imunisasi si anak kembali ya dok ya? Iya betul. Imunisasi apa aja itu dok? Semua yang dipilihkan yang bakteri atau virusnya dilemahkan. Jadi anaknya biar sehat terus, tidak ada ketambuhan untuk pasien, terutama kasus leukemia. Imunisasinya jenisnya sama seperti yang anak-anak sehat pada umumnya? Ini tadi saya bilang bahwa dipilih yang bakteri atau virusnya ada contohnya mati. Kalau vaksin varicella itu adalah memang bukan vaksin yang mati ya, tapi kalau kena cacar air angka relapsnya akan menjadi besar. Jadi setelah 6 bulan harus varicella dulu. Misalnya seperti itu. Oke, berarti jelas ya. Jadi ketakutan biasanya para keluarga, aduh kalau kemo nanti ada efek samping segala macam. Nah tadi dokter tadi juga dijelaskan bahwa ada long term follow up. Jadi setelah kemo itu jangan dibiarkan atau apa ya dok, harus di follow up dengan ketat sehingga bisa saling memperbaiki bagian-bagian mana saja yang rusak gitu. Kalau ini ada pertanyaan dok, apakah transplant sumsum tulang belakang dapat menjadi solusi terapi dan pengobatan pasien kanker leukemia anak? Iya betul. Kalau misalnya transplant itu biasanya kasusnya adalah kalau kasus-kasus dengan resiko tinggi atau kasus-kasus yang dianggap tidak respon dengan kemo, baru kita pilih untuk jadi kandidat. Berarti itu jalan terakhir ya dok, maksudnya dok? Apa solusi setelah kemo tidak bisa atau gimana dok? Bukan setelah kemo tidak bisa, ya jadi respon kemonya kurang berhasil, kita ajukan untuk transplant. Tapi nanti apakah misalnya berikutnya ternyata transplant pun kan bisa gagal juga ya. Nah, apakah kalau kegagalan transplant itu terus gimana gitu? Kalau di luar negeri itu kalau transplant gagal masih mungkin bisa diajukan misalnya ya transplant ulang. Kalau di sini kan kita belum mulai, jadi saya masih baru 1 kali kalau di Indonesia ya dok ya maksudnya. Baru akan dilakukan. Berarti belum pernah ada kasus transplant di Indonesia. Kalau untuk anak belum, tapi untuk dewasa sudah. Oke, kita berdoa ya biar di Indonesia segera bisa ada pengobatan transplant. Mungkin ada pertanyaan dari IG Live. Ini pertanyaan dari TikTok atas nama Sani Motiara 613. Dokter mau nanya, kenapa diagnosa awal leukemia bisa menjadi limfoma?
Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya sih leukemia atau limfoma itu, kalau leukemia kan di darah ya. Kalau limfoma itu di kelenjarnya. Ya, jadi pada saat awal itu memang mendiagnosis leukemia atau limfoma. Kalau leukemia itu kan artinya kegagalan sumsum tulang, yang diperiksa kan sumsum tulangnya. Sementara kalau limfoma itu sendiri yang diperiksa adalah pakai PA atau biopsi. Ada kelenjar yang besar itu diambil. Nah, itu baru terjadi, baru kita bisa diagnosis. Berarti beda ya, Dok, yang maksudnya? Ini beda sih, itu suatu hal yang berbeda. Kalau tadi saya sampaikan leukemia kok kelenjarnya bisa besar. Iya, karena itu manifestasi penyebaran atau metastasis. Tapi kalau limfoma sendiri itu artinya kelenjar dulu yang menjadi ganas. Lalu apakah ada penyebaran ke sumsum tulang? Tetap harus di BMP. Apakah ada sel limfoma atau penyebaran sel non hematopoietik atau sel limfoma ke sumsum tulang. Jadi diagnosis pertamanya harus jelas dulu. Iya, berarti ini kasus yang berbeda maksud dokter ya. Jadi antara leukemia sama limfoma ini juga treatmentnya juga beda ya dokter. Iya, karena primernya kan beda gitu. Jadi mana yang duluan ya sebenarnya sih masing-masing. Gitu. Ini ada lagi Dok dari Wulan Sari 20273. Dokter mau nanya, kenapa efek obat 6MP itu jadi pokok makan? Iya, terima kasih. 6MP kan juga obat kemo, yang namanya juga merek captopril. Itu obat kemo juga. Nah, obat kemo yang memang di fase maintenance atau di fase rumatan diberikan dengan harapan bahwa itu merumat atau memaintain sel blast supaya tidak kambuh. Ya, artinya tetap aja itu buat kemo, walaupun kelihatannya cuman minum doang, tetap aja ada efeknya ya. Jadi efeknya mungkin mual sehingga jadi malas makan nih jadinya. Betul, itu obat kemo juga jadinya. Iya, jadi kalau misalnya sampai nggak mau makan, ya misalnya bisa ditawarin susu. Kalau nggak mau juga, ya dikasih obat untuk anti muntah ya, atau biar dia nggak mual. Nanti makannya malah nggak mau, tahu-tahu berat badannya turun dan lain sebagainya, itu kan nggak. Jadi harus tetap asupan makan harus dipertahankan ya dokter ya selama kemo ya. Betul. Mungkin pada saat kemoterapi fase induksi makannya kayaknya yahut banget nih. Tapi kalau misalnya fase rumatan, makannya susah banget. Nah, itu otomatis yang namanya orang tua atau caregivernya harus rajin-rajin menawarkan makan. Jadi pendampingnya juga harus punya spirit yang harus ini ya dok ya. Ya, ibu-ibu pendamping anaknya mungkin ketika mogok makan atau apa diusahakan segala cara ya untuk bisa makan gitu. Oke dok, ada pertanyaan lagi dok, mungkin saya lanjut dulu sebentar pertanyaannya. Dok, kalau jenis kanker leukemia ini ada berapa jenis sih dok sebenarnya untuk leukemia sendiri? Apakah cuma satu atau memang dia punya bervarian? Jadi kalau leukemia akut itu kalau akut ada dua ya, limfoblastik akut sama myeloblastik akut. Itu dua-duanya akut. Satu lagi yang kronis gitu aja, CML, chronic myelocytic leukemia, itu beda. Jadi ada berapa varian? Ada dua varian. Bukan karena akut kronis itu karena kejadiannya akut itu baru kronis lama, enggak, tapi jenisnya. Kalau akut itu sel blast atau sel ganasnya itu lebih besar-besar, kalau kronis itu lebih kecil-kecil. Oh gitu, itu yang sering orang sebut dengan ALL atau AML itu bukan dok? Ya, ALL akut leukemia limfoblastik. Kita ngomongnya ALA kalau Indonesia. Iya. Tapi yang sering kita dengar dok, itu memang ada menyerang usia ya dok, misalnya AML pada dewasa atau memang itu memang general? Memang kebetulan kalau LLA atau AML di dewasa juga ada, di anak juga ada, kedua jenis itu. Jadi pasti beda juga sih tata laksana untuk pengobatannya. Oke, berarti kanker darah ini tidak hanya terjadi pada anak-anak juga ya dok, bisa orang dewasa juga mengalami kanker darah ya dok ya? Iya, pada umur tertentu, tapi faktor predisposisinya beda ya. Kalau kita kan nggak tahu nih, loh anak saya kok tiba-tiba kena kanker, nggak tahu sebabnya. Tapi kalau misalnya orang dewasa, ada yang namanya degenerasi
Degenerasi itu artinya sel-sel udah makin menua, makin rusak. Itu adalah salah satu faktor predisposisi untuk terjadinya suatu keganasan. Oh, oke. Nah dok, ini yang pertanyaan awam nih dok, biasanya dok, ibu-ibu atau keluarga yang tiba-tiba terdiagnosa salah satu anak yang kena kanker itu merasa bersalah ya dok. Apa salah kasih makan, apa ada kesalahan dalam apapun mungkin dok, atau mungkin tadi ada pertanyaan juga apa karena faktor genetik kan dok. Sebenarnya penyebab kanker itu sendiri yang menyebabkan kanker darah apa sih dok? Ya, kanker darah, semua jenis kanker anak itu kita nggak tahu penyebabnya. Tapi karena nggak tahu, bukannya terus kemudian bukan genetik juga, ya kan? Berarti bukan genetik ya dok ya? Bukan. Jadi selama ini yang kita ketahui ada faktor genetik atau keturunan cuma 2. Kalau kanker anak adalah kanker retinoblastoma atau retina mata. Begitu kakaknya kena, adiknya harus segera di screening karena ada kemungkinan dia 50% juga terkena. Itu retina ya dok ya? Retinoblastoma. Kalau di dewasa seperti mungkin Vio tahu ya, kanker payudara. Nah, kanker payudara itu kalau ibunya kena, begitu anak perempuannya menstruasi gitu ya, dia harus segera screening apakah dia juga terkena atau tidak. Jadi dua jenis itu ya dok ya, retinoblastoma dan payudara itu boleh kita bilang mungkin kita boleh screening karena mungkin ada faktor genetik sedikit ya dok. Iya. Tapi kalau untuk jenis yang lain ya dok, kita bicara hari ini tentang leukemia, ada genetik? Nggak ada genetik untuk itu. Nggak ada genetik kan dok? Nggak ada berarti pengaruh belum genetik. tentu misalnya si kakak orang tua kena ini, anak bisa kena juga belum tentu ya dok ya? Nggak seperti itu ya. Tapi kalau stigma masyarakat nih, kadang-kadang merasa bersalah ya, bapak-bapak ibu-ibu ya semuanya, kadang-kadang pas anaknya sakit gitu, apa salah makan, apa salah apa, itu ada nggak sih dok faktor-faktor luar itu dok untuk menyebabkan seseorang terdiagnosa kanker? Nggak ada sih. Berarti memang nggak ada, multifaktorial, jadi memang nggak ketahuan. Secara medis kita nggak bisa bilang karena itu salah ini atau salah itu atau salah ini ya dok ya. Berarti memang istilahnya jalan Tuhan yang memang harus dilalui ya dok. Oke, ada pertanyaan lagi bun? Ada pertanyaan lagi dok dari panjangin namanya. Oke, kemo banyak siklus, memangnya nggak apa-apa dok? Atau ada efeknya, misalnya yang sudah 10 siklus gitu, itu pertanyaan, nggak apa-apa atau aman atau tidak mungkin ya dok ya? Ya, terima kasih pertanyaannya. Kemo itu sudah ditakar sesuai dengan jenisnya. Kalau dia ngomong, kalau misalnya kita, misalnya stadiumnya kecil, pasti kemonya paling banyak 6-8. Kalau kemonya bisa sampai 12 siklus, artinya dia stadium lebih berat. Lebih berat. Jadi siklus atau jumlah kemoterapi itu sudah ada penelitiannya. Kapan harus kemo, kapan harus diberhentikan, kapan harus dievaluasi. Jadi mau bilang kenapa 10 baru kepikiran ya, 1 sama 2 gimana gitu kan, ya sama aja ya kan, tetap aja. Jadi walaupun ke 10 juga tetap akan ada efek samping, bukannya terus lebih ringan, pasti lebih berat. Tapi semua itu sudah ditakar atau diukur gitu, sudah ada penelitian ya bahwa ini harus sekian kali, stadium ini harus sekian kali, kapan mesti evaluasi, kapan harus selesai. Bila sampai selesai tapi belum mendapatkan remisi, nanti kita ngobrolnya lain lagi. Jadi memang butuh evaluasi ya, jadi nggak bisa bilang, jadi dokter tim medis juga sudah punya takaran masing-masing untuk jenis masing-masing, jadi nggak bisa apple to apple sama setiap pasien. Kok nggak sama, karena kan dokter sendiri sudah punya takarannya untuk masing-masing tiap sakit kankernya. Ada lagi Bu? Ada 2 pertanyaan lagi dok. Saya langsung aja ya dok. Ya. Satu, kenapa leukemia sering terjadi pendarahan? Kedua, apa perbedaan dari diagnosa leukemia ALL dengan sel B sama dengan sel T? Terima kasih. Wah, ini lebih dalam lagi nih. Oke, tentang leukemia itu sendiri ya. Leukemia itu terjadi perdarahan, kan kita tahu sendiri, leukemia pabrik sumsum tulang yang diganggu
otomatis yang pertama kali tadi saya bilang trombosit yang kena. Kalau trombosit artinya apa sih fungsi trombosit? Untuk mencegah perdarahan kan. Nah kalau dia di sana sendiri jadi turun atau rendah, sementara harga normal itu 150 sampai 450 ribu ya kan. Sementara di bawah 100 bisa ada terjadi perdarahan ya karena sel leukemia. Karena trombositopenianya atau trombosit. Karena sel itu memang menyerang di situ ya dok ya. Betul, jadi wajar kalau anak leukemia memang gejala awalnya sering perdarahan biasanya. Kalau pertanyaan yang kedua tadi dok? Ya, sel B dan sel T kita bedakan memang prekursor atau genetiknya jadi dari jenisnya sendiri leukemia. Kalau dulu kita nggak tahu. Sekarang dengan adanya pemeriksaan selain BMP yaitu immunophenotyping kita jadi lebih jelas prekursornya apa yang sel T atau sel B. Di mana sel B itu harusnya lebih baik daripada sel T. Sel T itu pengobatannya panjang. Kenapa kok panjang? Karena sel T itu gampang terjadi relapse. Salah satunya seperti itu. Kalau sel B itu ada standar risk, ada high risk, atau bisa dibilang bahwa resiko biasa atau resiko tinggi. Nah itu ada bedanya. Kalau resiko biasa itu habis induksi konsolidasi, tapi kalau resiko tinggi habis induksi konsolidasi ada reintensifikasi atau sama dengan slash reinduksi gitu. Itu panjang. Itu panjang ya berarti khusus medis ya dok. Khusus banget ya. Jadi memang beda ya. Beda antara sel B sama sel T itu beda. Ada. Pertanyaan pamungkas dokter untuk menutup talk show kita hari ini, dok. Apakah kalau anak kita terdiagnosa leukemia itu kans untuk sembuhnya ada dok? Kembali lagi kalau ada pasien datang ke saya dengan terdiagnosis leukemia ataupun jenis kanker lainnya, saya cuma bisa bilang bahwa saya akan mencoba atau saya akan mengobati. Karena sembuh tetap punya milik Tuhan. Sembuh tetap punya Allah. Tapi bukannya tidak punya angka ya. Kan kita ngomong yang persentase bagus dulu sampai yang bagus. Ya kan? Kalau kita ngomong di luar sana ya, misalnya katakan aja di Jerman dengan adanya transplantasi yang rutin dan lain sebagainya, mereka bisa bilang 90 sampai 96%. Di Eropa selain Jerman itu ngomongnya sekitar 87%, gitu juga di Amerika atau Kanada, mereka bilang bisa sekitar 80-an%. Nah, di Indonesia sendiri berapa? Target dari CCN, jadi Southeast Asian Region, ya kan, dari WHO untuk kita nih Southeast Asia Tenggara nih, targetnya sendiri 60%. Bisa sembuh ya, ya. Jadi alhamdulillah kita di Darmais mendekati itu. Oke, berarti jangan patah arang, jangan patah semangat, para keluarga pejuang kanker, leukemia bisa disembuhkan. Yang penting kita lakukan pengobatan, jalani semua terapi, jalani semua obat yang harus memang dilakukan. Dokter juga sudah mengobati yang terbaik. Kita percayakan sama yang di atas juga ya dok ya. Oke, makasih banyak dokter. Mungkin ada nasihat-nasihat, kata-kata penutup terakhir untuk semua audiens yang nonton, untuk semua ini para penggemar dokter Tanti nih, kayaknya banyak live nih hari ini. Mungkin ada kata-kata penutup dokter yang mungkin untuk nasihat atau wejangan kepada para keluarga pasien. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Jadi kalau dari saya sendiri sebenarnya kanker itu kembali lagi bisa disembuhkan, bisa diobati. Kita nggak sendiri. Seperti di sini ada yang LPK yang bantu, ya kan? Ada yang support. Support itu bukan yang namanya suntikan dan lain sebagainya. Support itu juga yang namanya keluarga, ya kan? Keluarga itu bisa di mana saja. Salah satunya juga rumah singgah. Jadi jangan takut. Kita sama-sama menjalani pengobatan untuk anak-anak kita untuk mencapai kesembuhan, dan jangan lupa berdoa, minta sama Allah sekuat-kuatnya, minta supaya apapun, kan berusaha, kalau saya Islam ya, berusaha, berikhtiar, lalu kemudian ikhlas. Itu udah cuma kunci dalam apapun usaha kita harus seperti itu.
Oke, terima kasih banyak wejangannya Ibu Dokter. Terima kasih banyak sekali lagi pemirsa semua LPK yang sudah nonton acara hari ini. Semoga topik kali ini kita berbicara tentang leukemia bisa memberikan pencerahan yang baru bagi orang-orang yang ingin mencari sumber-sumbernya. Nah, kalau ada pertanyaan, ada yang ingin bertanya seputar kanker anak, boleh menghubungi kami ya di bawah nomor ini juga boleh, atau boleh mampir ke rumah singgah yang sedang ada di Tomang di belakang Rumah Sakit Darmais Harapan kita, boleh mampir juga ke sini untuk bertanya-tanya tentang seputar kanker anak. Oke, terima kasih kembali untuk semuanya. Salam sejahtera untuk semuanya.